Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Warta Simamora dengan NIM 213304010233. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan atau mempresentasikan dengan judul Analisis Sistem, Desain Sistem, dan Implementasi Sistem. Pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hottua Samosir. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi cost historis. Historis cost yaitu merupakan semua barang dan jasa yang dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai pada saat perolehannya, yaitu merupakan jumlah kas atau setara kas yang harus dikorbankan pada saat memperoleh barang atau jasa tersebut. Misalnya, perolehan aktivitas tetap, historical cost dalam hal ini dijadikan sebagai basis dalam struktur laporan keuangan. Historis cost diukur dengan pembayaran yang dilakukan di masa lalu atau yang harus dilakukan di masa yang akan datang untuk memperoleh barang-barang atau jasa. Jadi historical cost diartikan sebagai pembayaran yang harus dilakukan untuk memperoleh atau memproduksi suatu barang, termasuk di dalamnya semua jasa yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva sampai dalam kondisi siap digunakan. Historical cost menunjukkan harga pertukaran pada saat terjadinya, sehingga dikatakan bahwa metode historical cost merupakan pengukuran potensi jasa yang paling objektif untuk aktiva atau objek jasa yang diperoleh. Di samping itu, ada beberapa kelebihan lain dari pengguna historical cost seperti berikut. 1. Paling banyak digunakan dalam akuntansi konvensional karena mudah atau praktis, yaitu berdasarkan harga atas transaksi yang telah terjadi. 2. Umumnya merupakan harga pertukaran barang dan jasa pada saat perolehan sehingga merupakan realisasi. 3. Keuntungan utama HC adalah sifatnya variabel atau dapat diuji karena sudah terjadi. Kelebihan historical cost secara lebih rinci telah diuraikan pada bab sebelumnya. Walaupun demikian, historical cost juga mempunyai beberapa kelemahan berikut. Berikut ini dikemukakan beberapa kelemahan historical cost yang diantaranya adalah: 1. Bahwa historical cost akan kehilangan maknanya apabila nilai aktiva berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setelah waktu yang panjang, mungkin jasa angka historical cost tidak mempunyai makna sebagai manfaat masa depan. Yang kedua, tidak memungkinkan pengakuan gains atau laba atau losses atau rugi dalam periode terjadinya, karena umumnya pengakuan laba atau rugi dilakukan pada saat penjualan. Yang ketiga, ditinjau dari relevansi informasi untuk pengambilan keputusan. Historical cost menjadi kurang keandalannya. Yang berikutnya, konsep laba ekonomis. Laba merupakan suatu kenaikan dalam kekayaan yang dimiliki oleh organisasi. Para ekonomis selalu memberikan perhatian yang utama terhadap konsep laba. Awal abad ke-20, pemahaman bahwa laba lebih sekedar uang kas mulai bergeser. Fisher et al. Memberikan pandangan yang lain terhadap sifat dan konsep laba ekonomik. Mereka mendefinisikan laba ekonomik sebagai deretan peristiwa yang dihubungkan dengan tahapan-tahapan yang berbeda: penikmatan laba psikis, laba nyata, dan laba uang. Laba psikis adalah konsumsi pribadi aktual
atau barang dan jasa yang menghasilkan kenikmatan psikis dan pemuasan kebutuhan. Laba psikis adalah konsep psikologis yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi dapat diperkirakan oleh laba nyata. Laba nyata adalah suatu pernyataan mengenai peristiwa yang meningkatkan kenikmatan psikis. Laba nyata paling banyak diukur oleh biaya hidup. Dengan kata lain, pemuasan yang diciptakan oleh kenikmatan psikis dari laba diukur oleh pembayaran uang yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa sebelum atau sesudah konsumsi. Laba uang mencerminkan semua uang yang diterima dan dimaksudkan akan digunakan untuk konsumsi guna menutup biaya hidup. Pfizer mengatakan bahwa laba nyata adalah laba yang praktis bagi para akuntan. Menurut Hayek, laba ekonomi sebagai laba pribadi seseorang sebagai jumlah maksimum yang dapat ia konsumsi selama seminggu, dan pada akhir minggu diharapkan ia masih sekaya seperti pada awal minggu. Definisi ini sering digunakan sebagai dasar dalam pembahasan konsep laba. Dan yang selanjutnya, contoh konsep laba ekonomis. Edward dan Bell memperkenalkan konsep laba bisnis yang komponennya terdiri dari current operating profit dan realizable cost saving. Current operating profit merupakan kelebihan nilai kini produk current value of output yang terjual di atas biaya kini yang berhubungan dengan masukan current cost of input. Realizable cost saving disebut holding gains. Kalau ada dikenaikan dan biaya kini aktiva dan disebut holding loss bila terjadi penurunan nilai aktiva. Menurut Edward dan Bell, laba bisnis terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Current operating profit atau COP atau laba operasi, dan yang kedua laba atau rugi, penimbuhan yang dapat realisasi. Yang ketiga laba atau rugi, penimbuhan yang belum terrealisasi. Berikut ini adalah contoh untuk menggambarkan laba penimbuhan yang belum terrealisasi. Misalnya, apabila pada awal periode pos persediaan barang dibeli dengan harga diperoleh saat beli 16 juta rupiah atau dapat misalkan jumlah unitnya 8 unit dan kemudian jumlah unitnya 8 unit dan kemudian pada akhir periode persediaan barang tersebut belum terjual 25% atau 2 unit dan bila nilai dengan harga sekarang harga diperoleh untuk 8 unit semula sebesar Rp 16 juta rupiah 16 juta rupiah menjadi 20 juta rupiah, sedangkan persediaan akhir tersebut atas dasar konsep biaya kini dengan nilai historis 4 juta rupiah. Jadi ada selisih lebih nilai persediaan akhir atas dasar yang kini sebesar 1 juta rupiah. Dengan demikian timbul laba penimbuhan yang belum terrealisasi 1 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah konsep pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal menyeratkan bahwa laba diakui sesudah modal dipertahankan atau biaya telah dipulihkan, dan konsep utama pemeliharaan modal dapat dinyatakan baik dalam satu unit atau modal keuangan ataupun dalam satuan unit daya beli umum atau modal fisik. Terdapat 4 konsep pemeliharaan modal, yaitu 1. Pemeliharaan uang. Pada konsep ini, modal keuangan diukur dengan jumlah unit uang. Modal keuangan yang diinvestasikan atau diinvestasikan kembali oleh pemilik dipelihara.
Laba sama dengan perubahan dalam aktiva neto yang disesuaikan untuk transaksi modal yang dinyatakan dalam satuan mata uang. 2. Pemeliharaan uang terhadap daya beli umum. Pada konsep ini, modal keuangan yang diukur dalam jumlah unit daya beli yang sama. Laba sama dengan perubahan dalam aktiva neto yang disesuaikan untuk transaksi modal yang dinyatakan dalam jumlah unit daya beli yang sama. Dan yang ketiga, pemeliharaan kapasitas produktif. Pada konsep ini, modal fisis yang diukur dalam jumlah unit uang. Konsep ini menyiratkan bahwa kapasitas produktif fisis yang dipelihara. Konsep ini digunakan dalam akuntansi nilai berjalan yang mengungkapkan aktiva dan utang dalam ikhtiar keuangan sebesar berjalannya. Dan yang keempat, pemeliharaan kapasitas produktif terhadap daya beli umum. Pada konsep ini, modal fisis yang diukur dalam jumlah unit daya beli yang sama. Konsep ini menyiratkan pemeliharaan kapasitas produktif fisis dan perusahaan yang diukur dalam daya beli unit yang sama. Konsep ini digunakan dalam akuntansi nilai berjalan yang disesuaikan terhadap tingkat harga umum. Pemahaman konsep modal sangat penting untuk dipahami dalam pengukuran dan penjelasan tentang konsep laba. Dalam akuntansi istilah modal disebut juga dengan aktiva bersih atau net asset, yang secara umum adalah selisih antara aktiva dan hutang. Oleh karena itu, dengan pendekatan artikulasi aktiva, hutang dan modal, maka laba adalah selisih modal awal dan modal akhir dengan catatan tidak ada transaksi modal yang terjadi. Tidak ada laba apabila jumlah modal di awal periode tidak terlihara. Dalam kondisi pemeliharaan modal, kita dapat mengetahui jumlah laba, maka pemahaman tentang konsep modal dan pemeliharaan modal dalam hubungan dengan pengukuran laba tersebut. Uraian di bawah ini menjelaskan tentang pengertian konsep modal. Ada dua konsep modal menurut KDPPLK SAK tahun 1999, yaitu 1. Konsep modal keuangan dan yang kedua, konsep modal fisik. Modal konsep modal keuangan, modal adalah sinonim dengan aktiva bersih perusahaan. Konsep modal keuangan menekankan pada nilai moneter dari aktiva dikurangi dengan nilai moneter dari hutang. Konsep modal keuangan dianut oleh sebagian besar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan pada dasar tertentu, misalnya unit output per hari. Dengan kata lain, konsep kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pemilihan konsep modal yang sesuai bagi perusahaan harus didasarkan pada kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Sebagian besar orang dan pemakai laporan keuangan yang mengadopsi konsep modal keuangan sebagai yang dianut akuntansi konvensional. Mereka berkepentingan dengan pemeliharaan modal yang will of ness berhubungan dengan kemampuan untuk menginvestasikan jumlah uang yang sama pada awal dan akhir periode. Yang selanjutnya adalah akuntansi untuk perubahan harga. Perubahan harga mencakup perubahan nilai dan perubahan daya beli uang sebagai satuan mengukur sumber ekonomi. Harga mempresentase nilai tukar barang dan jasa pada suatu saat dalam suatu lingkungan ekonomi. Secara umum, perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama atau masukan atau keluaran. Dari segi akuntansi, perubahan harga adalah perbedaan antara kos tercatat pada suatu objek dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek pada saat tertentu dari sudut perusahaan. Perbedaan harga di masukan dan keluaran bukan merupakan perubahan harga, tetapi lebih merupakan laba, yaitu kenaikan nilai ekonomi yang diharapkan karena proses produksi.
Harga berubah apabila kenaikan atau penurunan harga terjadi di pasar masukan atau pasar keluaran dan terdapat dimensi waktu yang terlibat dalamnya. Ditinjau dari karakteristik perubahan harga barang dan jasa, ada 3 jenis perubahan harga, yaitu 1. Perubahan harga umum, 2. Perubahan harga spesifik, dan 3. Perubahan harga relatif. Pertama, perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan yang uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomik seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang dan jasa yang dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah sehingga nilai tukarnya juga berubah baik di pasar maupun pasar keluaran. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena perubahan selera konsumer, perubahan teknologi di bidang teknik industri dan spekulasi, dan perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Begitulah hasil presentasi saya pada hari ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang teori akuntansi normatif, kerangka konseptual pelaporan keuangan. Sekian dan terima kasih.